Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin tunjukkan caranya buat video cepat sederhana ya. Jadi gimana caranya editingnya cepat, nggak perlu banyak macam-macam ya. Terus pokoknya cara cepat lah. Pertama adalah kita melakukan editing untuk meningkatkan kualitas gambar dan suara lewat program batch file. Filenya aslinya adalah MP4. Ini rencananya akan dibuat jadi AVI dengan menggunakan program FFmpeg. Kita perlu buat file dulu. Ini buat file ya. Misalnya pengen buat, tinggal buat file, new, teks dokumen nggak apa-apa. Terus nanti kita namai belakangnya adalah JMD. Terus ini penulis sudah buat program CMD yang ada isinya berikut ini. Ini arti perintahnya adalah untuk semua file MP4 di folder tersebut jalankan perintah ini. Ini filenya, programnya ffmpeg.exe, program gratis yang bisa di download dari internet, tinggal disesuaikan kebutuhan programnya. Terus formatnya AVI ya. Ini nama output filenya, nanti akan ada ekstensi tambahan AVI di belakangnya. Bitrate audionya dirubah jadi 48.000, audionya diubah jadi mono, terus suaranya dikeraskan pakai kompan ini, volume 15 ya, terus ditingkatkan lagi sedikit, dinaikkan entah 1 dB atau apalah ini. Terus pakai filter videonya, gambarnya, saturasi atau warnanya ditingkatkan 10% jadi 1,1, gamma ditingkatkan 1,3 jadi 30% lebih terang, di smart blur untuk membuat gambarnya yang bagian blur jadi lebih ngeblur sehingga bisa mengurangi kompleksitas gambar biar lebih mudah dikompresi, biar nanti setelah diupload ke YouTube nggak jadi ada bagian kaburnya. Terus ini untuk mengurangi bagian-bagian yang enggak kurang sip ya, terutama dari warna pelangi yang jadi muncul ketika dikompresi. Frame per secondnya dikonversi jadi 30 biar sesuai standar. Ini audionya pakai output model PCM, format kompresi apa jenenge, kodeknya pakai MPEG 4, dipaksa pakai tag exFIT karena filenya AVI ya, ini nggak penting. Terus kualitas pakai 5, tapi nanti bisa pakai bitrate juga. Penulis pakai kualitas ini biasanya. Wes, itu programnya dijalankan. Agak lama ya. Sudah, ini jadi muncul file AVI yang bisa diedit. Nah, untuk ngedit penulis pakai VirtualDub. Filenya di-drag di VirtualDub. Biasanya penulis akan outputkan dulu filenya di save WAV. Terus buka program Audacity. Nah, kalau misalnya pas ya, bagian yang ada ini, ada naik turun ini adalah ketika lagi ngomong. Ini akan sampai mendekati bagian atas ya. Kalau sudah pas, maka suaranya akan ada yang mencapai puncak ini, puncak atas bawah ini. Bila suara latar terlalu keras ya, maka kita edit yang file ini, kita kurangi angka ini dan ini ya tentunya. Kalau misal yang bagian tinggi ini kurang tinggi, maka yang angka ini dibesarkan jadi min 30 atau berapa.
Jadi kita perhatikan bedanya antara suara pelan dan keras. Kalau semuanya tinggi berarti angkanya terlalu besar. Kalau angka yang tinggi ini nggak sampai pojok berarti kurang besar, kita tambahi besarnya. Nah, yang ini adalah noise, suara latar belakang yang bisa dihilangkan. Ini kalau pakai Audacity, pakai noise reduction, pertama kita select dulu ya bagian yang suara latarnya, efek, noise reduction, get noise profile. Habis itu dipilih semua atau bisa tekan Ctrl A. Terus kita jalankan lagi noise reduction, ini silahkan dirubah sesuai selera. Udah, ini suara latarnya jadi hilang, tinggal suara aslinya ini. Nah, kemudian kita bisa teruskan ya. Dari sini kita bisa tahu yang mana-mana itu dipotong. Misal merasa ini terlalu banyak ya, kita bisa ambil dari video ini menit berapa, 19,1 sampai 20,4. Emang video editor yang bagus itu ada bagian apa jenenge, dikelihatkan audionya, jadi motong-motong videonya gampang. Kalau ini butuh 2, dan karena nggak kelihatan audionya, kita harus mulai dari belakang sampai ke depan agar referensi angkanya selalu benar ya. Dari sini dulu cari yang ada senggang, mana yang diklip gitu ya. Terus baru kita pindah sini, repot ya. Tadi berapa, 19,1 sampai berapa tadi, 19,4 sampai 20,4. Nah, untuk di sini untuk edit video di VirtualDub ini lebih direkomendasikan melakukan di keyframe. Ini ya, keyframe itu adalah sebuah patokan di video. Jadi video itu adalah kebanyakan transisi. Jadi keyframe itu merupakan gambar utuhan yang kemudian ditransisikan sehingga di keyframe berikutnya. Jadi antara gambar dan gambar itu adalah transisi. Untuk bisa mengedit suara dengan baiknya dilakukan motongnya itu di keyframe. Nah, untuk mengolah pergi ke keyframe, kita mempergunakan ini, tanda ini, next keyframe, previous keyframe, atau kita bisa tekan tombol shift, panah kiri, panah kanan. Kita mulai 19,6 sampai 20,4. Di 19,6 kita tekan tombol home atau kita tekan edit, mana sih, edit, start, set selection start. Terus di bagian keyframe terakhirnya kita edit, selection end atau tekan tombol END itu. Hapus, kita tekan delete. Terus ini dari sini kita juga tahu yang depan ada bagian yang bisa dihapus di detik pertama. Jadi kita cari di keyframe sebelumnya, detik pertama adalah 0,8 detik. Ini kita hapus. Biasanya di bagian belakang video itu kita juga perlu hapus satu keyframe ya. Gini ya, dihapus. Tujuannya adalah biar kalau nyambung video suaranya jadi tetap utuh ya. Oh ya, untuk memanfaatkan audio tadi kita juga bisa, ini audionya from other file, kita simpan dulu filenya ini, export. Oh, jangan diseleksinya dihilangkan dulu ya. Export, save as WAV, namanya diganti ya. Sudah belum? Sudah. Terus gini suaranya diambil yang ini ya. Suaranya sudah pakai yang dimodif tadi. Terus kita rubah mode videonya jadi direct stream copy. Jadi videonya nanti nggak usah proses encode lama lagi, tapi langsung di kayak copy paste gitu. Kita save,
kita beri namanya awalan gitu ya. Wes. Nah, di saat buat video kita kadang harus nambah gambar. Gimana caranya nambah gambar? Caranya adalah kita siapkan gambar dulu. Kalau gambarnya banyak, kita kasih nomor urut mulai dari 0 sampai misalnya 100 gitu ya. Tapi depannya kasih apalah gitu. Ini contohnya pakai A0 sampai A6. Gambar ini bila kita drag ke virtual dap akan langsung jadi urutan. Ini harus perhatikan ya, semua gambar ini ukurannya sama, mulai dari A0 sampai A6 ini ukurannya sama semua, jadi harus ukurannya sama semua. Karena tadi videonya tegak, kita putar dulu ya. Untuk ngedit video, penulis pakai cara 2 langkah, nggak pakai program yang FMPG, tapi pakai ini. Makanya ada 2 langkah. Yang pertama kita jalankan full processing mode, terus ditambah audio terserah ya. Terus kompresi kita setel, penulis pakai Xvid. Yang penting itu adalah bagian ininya ya, bagian bevop, quarter pixel, interest encoding ini diancawang semua. Terus apa lagi ya, zone option ini juga dimatikan semua ya. Ya wes di oke. Terus frame rate ini untuk menentukan waktunya 0,1 itu nanti akan jadi gambar yang aktif selama 10 detik. Kalau 0,2 itu 5 detik. Penulis biasanya pakai 5 detik. Terus frame rate nya juga samakan dengan aslinya video, jadi 30. Karena videonya miring, kita buat tegak dulu pakai filter, terus kita puter ya ke kiri 90 derajat. Ini layarnya kebetulan penulis pakai yang input ya, kita bisa lihat hasilnya di output. Nah, jadi tegak, jadi gambarnya aslinya miring gini, di bagian outputnya tegak. Bisa kita lihat dua-duanya kalau dua-duanya diperlihatkan, kiri input kanan output ya. Wes, kita lihat bagian input lagi, apalagi yang kurang ya. Wes, kita save jadi AVI, kita rubah yang namakan jadi belakang. Wes, sudah ya. Nah, ini jadi belakang. Untuk merubah filenya jadi format yang sama, penulis pakai program lagi FMPG dengan command yang seperti berikut ini. Ini sebenarnya cuma convert AVI jadi AVI lagi, tapi formatnya sesuai dengan video sebelumnya. Jadi semua file yang di folder ini, file AVI nya akan di convert. Jadi ini kita pindah dulu. Yes, kita proses. Nah, sudah jadi file yang namanya belakang.avi. Ini tentu ya, kita bisa buat tambahan lagi gitu. Misalnya kita tambahan nada lagi gitu, kita bisa tambahkan misalnya file yang tadi kita pakai ini, kita pakai untuk belakangnya tambahan ini ya, kita namakan jadi belakang 1 gitu ya. Nanti dari belakang 1 misalnya ada belakang 2 juga. Nah, nanti yang ini nanti akan dijadikan satu semua. Kita tutup dulu biar nggak merubah macam-macam. Panggil lagi virtual dapnya, kita drag ini ke virtual dapnya, kita tambahkan AVI yang gambar sama yang
tambahan-tambahan lain ke sini. Sudah wis. Setelah itu kita ini direct stream copy file save as AVI, jadi nama apa tadi, wis total gitu ya. Karena direct stream copy prosesnya cepet, wis sudah. Kalau ini udah selesai, kita tinggal upload videonya tadi yang namanya total, ini di drag ke YouTube, selesai. Wis itu aja, sederhana. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.